Ada? Dengan zoom out. Nah, kita akan tahu ini pembagian dusunnya. Akan ketemu luasnya sekalian. Warna-warna ini membedakan dusun, Pak. Nah, ini Desa Panlandung ini uniknya ada satu dusun yang posisinya di luar desa. Jaraknya sekitar berapa ini ditempuh waktu 15 menitan. Dusunnya Pak Sintot ini dikelilingi kota ini, Pak. Sini kota semua. Jadi kalau mau ke desa harus lewat kota ini. Gitu. Daerah jajahan. Gitu. Bisa dicontohkan kalau melihat luasnya Mas Rino, satu dusun misalkan. Nah, ini dusun apa ini, Mas? Pandan Selatan akan langsung terhitung luasnya 2.490 km persegi atau kalau dikonversi hektar 248 berapa? 249. Nah, gitu. Begitulah ini sedikit yang tentang SID. Mungkin bisa langsung kalau ada pertanyaan langsung bertanya, Pak. Monggo. Ya sebenarnya yang aplikasi Gigisnya itu kan saya pernah download di web, itu saya instalasi karena mungkin tidak berbayar sehingga pada saat dijalankan itu ada kurang maksimal. Dari desa sendiri, desa Pandanlandung, aplikasi Gigisnya itu diperoleh dari mana? Sama Pak, open source juga. Kami dapat ini dari teman-teman API. Asuransi Petani itu aplikasinya memang tidak berbayar, itu ya. Itu adalah salah satu kunci supaya yang pertama anggarannya untuk yang lain, gitu kan. Kalau dihitung secara global ini nggak sampai 1 juta, Pak, anggaran kami. Sebenarnya secara real ini membutuhkan angka 300 sampai 400-an untuk membangun SID itu. Tetapi karena kami partisipatif ini nggak sampai 100. Kira-kira berapa? 50? 49 nah itu. Dari 2017 sampai yang terakhir 49. Kalau orang-orang di ini pernah kami cerita di ketika ada lomba, ketika ditanya berapa biayanya, 49 mereka tertawa. Karena begini, kami memanfaatkan sumber daya yang ada. Partisipasi itu yang kami tekankan. Bisa kami lanjut ke yang outputnya, Pak. Ya. Jadi ini sedikit gambaran tentang SID. SID itu adalah induk sistem yang ada di desa. Outputnya bisa perencanaan, bisa pelayanan, bisa pemantauan pembangunan, bisa juga pengelolaan aset. Gitu nanti outputnya. Yang kami jelaskan sekarang yang sudah fix selesai. Output dari SID. Namanya pelayanan administrasi online desa. Mungkin di sana juga sudah ada, tapi kami akan sedikit berbagi, Pak, di sini. Lanjut terus. Nah, sebelum saya lanjut, saya boleh tahu sedikit mungkin seperti apa di sana pelayanan administrasinya, Pak? Monggo. Terima kasih. Untuk desa Makam sendiri, dulu sih pernah pakai OpenSite, tapi karena pada saat itu kita pakai PC-nya itu PC masih Pentium 4, jadi sudah ketinggalan. Akhirnya dipakai karena sekarang sudah pakai SID. Aplikasi yang ini pelayanan sendiri kita pakai. Sementara saya pakai hyperlink dari PowerPoint, kita berikan kepada kontak langsung. Tapi untuk pelayanan yang sifatnya seperti KTP, kita punya aplikasi yang dengan Dukcapil, dan yang untuk KK seperti itu kita pakai SID. Nah, kayak seperti tadi dengan jelaskan itu yang pelayanan online itu pakai aplikasi sendiri atau bagaimana seperti itu? Oke, kami jelaskan. Kami membangun ini mandiri mulai 2017 dengan mengacu beberapa dasar hukum yang kami pelajari dari Undang-Undang 6 sampai
ada Permendagri 2 tentang SBM itu. Di pasal 2 bunyinya seperti itu, mendekatkan, mempermudah keterbukaan pelayanan kepada masyarakat. Di Undang-Undang Desa juga mengamanatkan bahwa pemerintah desa harus memberikan dan meningkatkan pelayanannya. Kami sudah memberikan pelayanan, tapi ini adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan di desa. Lanjut. Nah, ini sedikit latar belakang yang tadi disinggung oleh Pak Kepala Dusun, bahwa jumlah KK di desa kami 9.100 itu, Pak. Dan juga domisilinya tidak hanya di sini. Ada yang jadi TKW, ada yang juga istilahnya merantau dan segala macam. Ketika dia membutuhkan dokumen administrasi, tidak memungkinkan untuk bolak-balik ke desa. Kalau boleh tahu di sana berapa, Pak, jumlah penduduknya? Untuk desa makam sekitar 9.800. Rata-rata sekian ya? 9.000-an. Berapa? 4.400. Iya, berarti berbeda-beda. Tetapi tetap satu, Pak. Nah, latar belakang yang lainnya ini mengadopsi dari pasal 2, mempercepat, mempermudah, dan segala macam. Yang ketiga, memiliki sumber daya untuk membangun sistem. Saya yakin di tempat Bapak Ibu sekalian punya sumber daya itu, Pak. Mulai dari pembiayaan, karena masing-masing desa memiliki pendapatannya kan, transfer, PAD dan segala macam itu. Ada juga potensi-potensi yang mungkin belum tergali dari SDM-nya. Itu nanti akan ketemu ketika kita menjalankan proses ini. Oh, ternyata ada orang yang begini di desa kami, seperti itu. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Ini kalau memang tidak ada potensi yang ada di desa. Tapi saya yakin ada. Kalau memang nggak ada, kita akan jadi inlander selamanya. Kita akan lebih percaya orang luar atau orang asing ketimbang sumber daya kita sendiri. Makanya kita harus pelan-pelan menggali potensi yang ada di wilayah kita masing-masing, supaya nggak jadi ini inlander. Begitu sedikit. Lanjut. Nah, ini tujuannya untuk membangun yang mempermudah dan mempermudah pelayanan. Seperti itu. Lanjut. Tahapannya sama, meskipun SID tahapannya seperti ini. Mulai dari RPJMDes. Kalau di RPJMDes nggak ada, artinya kita melakukan kegiatan yang percuma gitu, Pak. Dari RPJMDes diusulkan melalui arah kebijakan pemerintah desa setiap tahun melalui KPDes-nya. Di sana akan ketemu pagu-pagunya. Setelah itu ditetapkan dalam APBDes. Setelah APBDes ditetapkan, kita kerjakan sistem ini. Mulai membentuk timnya, mendesain dan segala macam. Itu setelah APBDes. Setelah APBDes dan aplikasi dibentuk, dibangun, kita susunlah perdesnya. Dari mana perdes ini? Dari setiap mekanisme yang sudah kita bangun. Kita pelajari, kita cari feedbacknya seperti apa. Setelah itu kita tetapkan dalam peraturan desa. Untuk apa? Yang pertama, mengamankan isi-isi dari sistem itu dan juga apa-apa saja yang diatur di sana, mengamankan itu. Setelah perdes ditetapkan, kita sosialisasi. Setelah itu evaluasi dan pengembangan. Lanjut. Nah, ini ada dua versi untuk pelayanan ini, Pak. Ada yang versi offline dan online. Versi online ini dapat diakses 9.700 jiwa yang ada di desa. Mengapa? Karena masing-masing penduduk memiliki akun sendiri-sendiri. Kami tidak membuatkan, itu sudah otomatis. Kalau mereka masuk dalam database, mereka bisa akses. Bagaimana untuk orang luar? Tidak bisa. Karena syarat utama harus menjadi warga desa Panarlandung. Begitu. Untuk masuk ke sistem ini cukup menggunakan nomor NIK dan nomor KK. Untuk versi offline, kita sediakan bagi masyarakat yang tidak bisa atau tidak biasa dengan perangkat-perangkat pintar, misalkan handphone, laptop, dan segala macam. Pasti ada, Pak. Itu karena di desa ya, tidak semuanya sama mengerti ini teknologi.
kita fasilitasi dengan versi login pakai eKTP. Mereka cukup datang ke kantor desa, dia menempelkan eKTP-nya dalam alat itu, dia bisa masuk sistem. Seperti itu, nanti akan kami praktekkan. Lanjut. Nah ini biayanya Pak, dari 17 sampai 19 bisa kita hitung biayanya. Berapa itu? Segitulah pokoknya. Ada sampai 100 lah. Pokok lanjut. Ini keunggulannya, akses lebih mudah karena dapat diakses dari manapun layanannya. Selama dia memiliki jaringan internet, itu dia bisa akses meskipun di sawah. Ketika ada jaringan internet atau dia punya kuota, dia bisa akses. Kearsipan lebih mudah karena otomatis oleh sistem. Kita nggak perlu isi nomor register lagi di suratnya, nggak buku, karena semua oleh sistem. Dan nanti ketika kita membutuhkan lagi dokumen itu, tinggal buka arsipnya, nggak mencari di bawah meja atau di mana, terpusat di satu titik. Yang ketiga ada multi platform, karena kami berbasis web, ini bisa diakses tidak hanya di Android saja, bisa di iOS, bisa di Linux, semua sistem operasi, karena berbasis web. Di keunggulan yang keempat, update data bisa secara otomatis Pak, Bapak Ibu. Misalkan ini saya cerita ya, di database penduduk ada 9.000 jiwa. Ketika ada pengurusan surat kematian, maka penduduk yang meninggal tersebut akan keluar dari data itu, masuk ke dalam data kematian. Dia tidak hilang secara ini ya, karena kemungkinan dia bisa hidup lagi Pak. Kemungkinan dia tidak hilang dari database, dia masuk ke data kematian supaya tetap terpantau penduduk ya. Itu di bulan Januari misalkan berapa orang yang meninggal itu akan terpantau. Juga orang yang pindah, ketika dia sudah pindah dari database penduduk, dia hilang, pindah ke data pindah, seperti itu, supaya tetap terpantau datanya, tidak terhapus. Data itu akan terhapus apabila data ganda yang pertama, karena memang datanya tidak berguna, nanti data ganda akan dihapus. Dan juga penduduk fiktif, bisa jadi Pak ya, desa fiktif ada kok ya, penduduk fiktif pasti ada. Di sana ada Pak penduduk fiktif, ada namanya tapi nggak ada rupa gitu ya, nggak ada ya, sama Pak, di sini juga nggak ada. Tapi memungkinkan datanya itu tiba-tiba di Dukcapil salah input misalkan, masuk ke desa tertentu, ketika dipantau oleh RT RW belum ada ya, ini fiktif. Itu memungkinkan. Makanya ini ada fasilitas insert, update, delete data penduduk. Kita bisa masukkan, bisa mengupdate, bisa menghapus. Lengkap. Lanjut. Kekurangannya hanya satu Pak, atau dua. Yang pertama, di fasilitas pengajuan KK ini lebih agak sedikit lama inputnya karena beberapa parameter harus diisi. Ini Bapak Ibu tahu sendiri, di form KK itu kan banyak sekali ya yang diinput, itu membutuhkan waktu sedikit lama. Yang kedua, kesulitannya di sosialisasi Pak. Ketika sosialisasi, tidak semua warga itu langsung merespon, karena yang pertama belum butuh dengan pelayanan. Biasanya kalau yang merespon itu yang butuh-butuh. Kalau dia butuh baru dia mencoba. Itu yang lagi digencarkan itu sosialisasi Pak di sini. Karena jangkauannya masih di angka sekitar 20%, masih sedikit. Kami yakin ke depan akan fokus menggunakan layanan ini. Memang sudah banyak yang sudah dilayani di PAUD, tapi tidak menyeluruh hasilnya. Itu kekurangannya. Kekurangan selanjutnya, ketika tidak ada koneksi internet, bagi penduduk tidak bisa mengakses, hanya bisa melalui offline saja. Artinya
ketika kita mengurus secara offline, bukan berarti data online-nya tidak terupdate. Kami ada fasilitas ketika internet mati, nanti akan dilayani secara offline. Ketika sudah online kembali, datanya akan masuk sendiri, akan terupdate sendiri, seperti itu. Lanjut. Ini fitur-fiturnya. Kita bisa membuat surat, mengecek surat yang masuk, membuat pengumuman yang bisa diakses semua warga desa. Kita juga bisa mengatur surat, mulai kop suratnya, logonya, dan segala macam. Di fitur media, kita bisa chatting Pak, di aplikasi ini. Mulai admin, penduduk, petugas di desa bisa chatting. Ada juga penilaian penduduk. Nih, penilaian ini kita memberi bintang pada pelayanan di desa. Semakin banyak bintangnya semakin bagus. Itu rata-rata ini. Hotel bintang 3. Bagus apa tidak bagus ya? Kalau bintang 7 mumet Pak. Di master data ada data kependudukan, mulai data penduduk keseluruhan, data khusus KK saja, ada data nomor seri KTP-nya, ada juga macam-macam data blacklist gitu. Wah ini data blacklist ini seru Pak. Di aplikasi ini Pak RW bisa mengusulkan warganya ke dalam blacklist. Karena birokrasi kami rubah. Yang dulunya pakai pengantar RW, sekarang tidak. Pelayanan langsung ke desa. Setelah itu laporan dari desa akan masuk ke akun RW masing-masing. Tentunya dia sudah tidak melalui RW pelayanan ini. Tapi Pak RW bisa menjamin orang yang lolos adalah orang yang tidak masuk blacklist itu. Lah mekanisme untuk masukkan blacklist seperti apa? Nah, tidak ujuk-ujuk misalkan Pak RT nggak suka sama si A, terus tak masukkan, tidak seperti itu. Tetapi ada proses pengusulan yang nanti akan sudah dituangkan di Perdes. Orang yang memiliki catatan khusus misalkan di kampung dia jarang terlibat, dan segala macam lah. Pokoknya catatan itu Pak RT mengusulkan melalui forum di wilayah setempat. Misalkan ada 11 calon masuk blacklist, kita adakan musyawarah di wilayah setempat, dilakukanlah verifikasi apa benar 11 ini layak untuk di blacklist. Sebelum masuk itu ada verifikasi itu. Setelah itu akan dituangkan dalam berita acara, kemudian masuk blacklist. Orang yang masuk blacklist dia dijamin tidak bisa mengakses sistem. Setelah dia bisa mengakses kembali setelah urusannya selesai. Begitu. Ini mengamankan juga. Di fitur yang keempat ada kustomisasi akun. Bisa ganti foto profil ya seperti biasa. Kalau sering-sering ganti bahayanya, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi tidak terpublish. Kalau terpublish kita jadi kayak Facebook gitu ya. Ini kalau kita update foto profil ya sudah terupdate, maksimal fotonya 1 MB. Jika bisa ganti password. Karena semua akun passwordnya default nomor KK, ketika dia masuk dia wajib mengganti passwordnya supaya enggak diakses orang lain. Begitu. Lanjut. Kembali Mas. Nah ini fitur cek surat. Ini fitur yang terbaru di PAUD versi 1 kemarin tidak ada. Jadi alur pencetakan surat ketika diurus secara online, kita menukarkan QR code Pak. Ya, QR code ini kami scan di alat itu, nanti baru akan tercetak suratnya. Ketika misalkan Bapak mengurus dari rumah, ketika sudah muncul QR code-nya nggak datang ke sini, 3 hari akan terhapus dari database suratnya kadaluarsa. Jadi harus segera data dan menukarkan QR itu menjadi surat. Itu ya. Lanjut. Ini ada 17 surat yang bisa dilayani di PAUD. Lanjut. Ini pengumuman yang tadi saya sampaikan. Lanjut. Ini bentuk kop suratnya bisa di customize. Namanya, tulisan-tulisannya dan logonya bisa dirubah semua.
Lanjut. Ini feedback bintangnya tadi. Ada 4 bintang. Lanjut. Lanjut. Nah, ini fitur profil. Kita bisa ganti foto, ganti password, melihat biodata kita, dan memperbarui data. Ini khusus admin. Fitur-fiturnya. Lanjut. Nah, ini user pengelolanya ada 4. Kami bagi menjadi 4. Ada kepala desa, sekdes, petugas, dan RT RW. Ini adalah pengelolanya. Ini kebetulan saya keluarga Pak orangnya. Itu ya. Saya keluarga. Kembali ya sebelum. Nah, kepala desa ini sebagai admin 1, dia hanya bisa melihat saja dan menandatangani surat. Gak bisa mengelola dia, karena yang mengelola ada petugasnya sendiri. Ada sekdes sebagai admin kedua, dia bisa mengelola semua data, mulai update data sampai menolak permintaan surat, itu bisa. Petugas dia berfungsi untuk menginputkan data-data baru dan juga mencetak data. RT RW dia menerima laporan ke pengurusan surat yang dilakukan oleh warganya. Misalkan Pak RT 1 di bulan ini siapa-siapa saja yang mengurus surat, itu dia bisa mantau. Lanjut. Nanti lanjut alurnya. Terus Mas. Lanjut. Nah, sudah begitu Pak. Sementara paparan yang online seperti itu, mungkin bisa langsung praktek atau pertanyaan dulu Pak. Langsung tanya jawab atau praktek dulu? Monggo, oke. Ya, aturan Mbak Sekdes ini. Muncul, saya izin. Nih, mohon maaf. Ini Pak Sekdes sebelum menjadi Sekdes Pak Bagus ini apa Pak? Iya. Di SK lama Kuwowo Pak. Kuwowo. Kuwowo itu kalau apa Pak? Perairan Pak dulu. Iya, pengairan. Dulu ya. SK lama. Ya. Ya mohon maaf, Iya. kenapa kami tayangan begitu langsamnya dan ini Pak Sekdes yang masih menjadi kendala di kami. Ini memang sih nanti kasus masing-masing desa. Ini cara rekrutmen untuk yang relawan itu loh, yang panjenengan kan kok bisa mengkondisikan seperti itu, karena kita kan ya masing-masing banyak, jadi 4.000 atau 9.000, panjenengan 10.000 aja mampu untuk rekrutmen tenaga relawan yang pada saatnya terkait dengan yang ICT ini, termasuk penganggarannya. Terima kasih, itu tadi sudah melalui APBD segitu. Nah, ini otomatis